Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Dari awal, saya telah mengajarkan kepada kalian mengenai aljabar linier. Nah, sekarang saya akan memperkenalkan pada kalian konsep dasar dalam aljabar linier yang tidak diperkenalkan lebih jelas pada video-video yang lalu. Jadi, sehingga dengan video ini Anda mengerti konsep dasar dalam aljabar linier. Nah, bahwa di sini sebenarnya aljabar linier ini adalah sebenarnya konsep yang sederhana dalam matematik. Nah, jika di sini pertama saya akan memperkenalkan pada kalian jika saya miliki kumpulan notasi yang disebut dengan notasi dalam bilangan real, ya R, atau sering dibuat notasi R gini, R bold, tebal seperti ini. Ini yang menunjukkan semua kumpulan adalah bilangan real. Kumpulan dari semua bilangan real. Nah, di sini kita telah melihat di beberapa video yang lalu bagaimana bilangan real dan bilangan kompleks serta di sini kita akan lihat secara jelas bagaimana definisi dari kumpulan bilangan real. Nah, jika di sini kita lihat bahwa semua bilangan real adalah semua bilangan real di sini kecuali bilangan kompleks. Jika Pi di sini adalah bilangan real, E adalah bilangan real, kemudian 3 adalah bilangan real, min 3 adalah bilangan real, min Pi adalah bilangan real, tetapi 1 ditambah 2I ini bukan bilangan real. Ini adalah bilangan kompleks. Jadi R di sini adalah semua bilangan real tetapi bukan bilangan kompleks. Nah, sehingga selanjutnya di sini kita mulai mendiskusikan ya aljabar linier jika seseorang akan menulis R untuk kumpulan semua bilangan real atau bisa juga menuliskan Rn. Nah, seperti itu. Kadang ya N ini dituliskan sebagai eksponen karena ini menunjukkan level dari bilangan real. Ini menunjukkan semua kumpulan order atau nilai dari bilangan real. Jika kita tuliskan R2, ini adalah semua kumpulan bilangan real dan kita bisa katakan jika kita punya X1, X2, maka ini adalah kumpulan dari R2 dengan notasi X1, X2 atau X1, X2 ini disebut juga dengan dua tuple atau dua order atau dua bilangan. Nah, jadi R2 sama dengan semua order atau semua nilai pada dua tuple yang kita tuliskan di atas, sehingga ini adalah order. Dua tuple adalah order atau nilai. Nah, sebagai contoh di sini saya tuliskan di ini di bawah ya, jika kita punya 1,2 kemudian 2,1. Nah, dua-dua ini bukan tuple yang sama. Bukan dua order yang sama. Jadi ini berbeda. Nah, jadi bilangan real ini setiap angka di sini, setiap angka ini dituliskan, ini akan kita tuliskan untuk mendapatkan di sini XI sebagai anggota dari bilangan real. Jadi ini adalah anggota. E ini notasi untuk anggota dari R. Nah, jadi setiap XI adalah anggota dari R. XI di sini adalah, mungkin kita bisa tuliskan untuk I kurang sama dari 2 dan besar sama dari 1. I adalah integer. Nah, kemudian di sini kita akan lihat bagaimana R2
R2 sama dengan kumpulan semua order tuple X1, X2. Nah, di mana X1 dan X2 anggota dari bilangan real. Nah, penulisannya seperti ini. Nah, jadi semua kombinasi dari dua angka ini kita katakan ini sebagai jenis dari kuadrat, operator kuadrat. Nah, kita tuliskan 2 karena di sini operator kuadrat. Nah, kemudian di sini kita punya bilangan tak hingga yang merupakan anggota dari bilangan real. Nah, mungkin kita di sini akan punya bilangan real yang besar, jadi kita di sini tuliskan dengan notasi n. N ini tidak ditentukan. Atau jika kita punya bilangan real 100, jadi maksudnya di sini kita punya di sini kemungkinan X1 dan X2 atau dua tupel ini merupakan 100 kali 100 kemungkinan yang menjadi angka kuadrat di sini. Jadi R merupakan kemungkinan kuadrat dari R2. Nah, sehingga di sini jika kita punya bilangan real atau bilangan tak hingga yang merupakan anggota dari bilangan real, kita bisa tahu bagaimana order dari nilai ini. Kita lihat R3. Nah, R3 kita punya 3 angka di sini, 3 order. Nah, kemudian ini sama juga dengan R2. Kita R2 tadi dapatkan misalnya pada kuadrat kartesian, kita bisa gambarkan. Begitu juga dengan R3. R3 kita bisa gambarkan. Nah, begitu juga dengan R1. R1 ini kita bisa gambarkan yaitu berupa garis lurus. Nah, misalkan ini adalah 0, ini Pi. Nah, ini E. Nah, ini merupakan penggambaran R1 pada koordinat kartesian. Nah, jadi sekarang kita berbicara untuk R3 dengan order 3. Nah, semua kumpulan 3 angka ini merupakan bilangan real. Nah, sekarang saya akan perkenalkan bagaimana definisi dari vektor. Definisi dari vektor. Nah, sebelumnya kita telah lihat secara fisik bahwa vektor merupakan suatu bilangan yang mempunyai arah dan besaran. Ya. Nah, untuk aljabar linier mungkin sekarang kita belum mengaplikasikan ini secara fisik dan kita belum tahu bagaimana aplikasinya. Namun dalam aljabar linier kita bisa aplikasikan vektor terhadap apapun. Sehingga di sini saya akan coba jelaskan definisi dari vektor pada Rn. Vektor pada Rn. Nah, sebelumnya kita telah tahu tadi R2, R3 atau kita tahu Rn. Jadi di sini Rn merupakan kumpulan semua n order atau n tuple X1, X2 sampai dengan Xn. Mungkin bisa n-nya ini 100 atau berapa. Kita sebut dengan n. Order n tuple. Nah, jadi ini semua jumlah bilangan sebanyak n, di mana setiap xi di sini merupakan anggota dari bilangan real. Nah, kemudian mungkin ini untuk i kecil sama dari n dan besar sama dari 1. Jadi semua x1 ini anggota dari bilangan real. Begitu juga dengan x2 sampai dengan xn. Nah, begitu. Jadi kita di sini punya kumpulan bilangan sebanyak n. Nah, bagaimana vektor pada Rn? Nah, vektor pada Rn kita akan bisa lihat di sini.
order untuk bilangan real sebanyak n. Nah, kita dapat menunjukkan vektor dalam Rn ini ya seperti apa. Kita akan bisa lihat vektor pada Rn di mana jika kita punya dimensi vektor 2 dimensi x1 dan x2, maka ini x1 dan x2 ini merupakan informasi dari vektor. Jadi x1 dan x2 menunjukkan kolom dari vektor atau baris dari vektor. Nah, seperti itu. Nah, jadi vektor pada Rn sama dengan semua bilangan real yang berada. Jadi V sama dengan V1, V2 sampai dengan Vn. Nah, setiap dari ini adalah anggota dari bilangan real. Anggota dari bilangan real. Nah, kita di sini akan tahu bahwa ini adalah komponen dari vektor kita. Komponen dari vektor V. Nah, di sini harus berhati-hati jika saya tuliskan vektor dalam ini tebal seperti ini. Ini merupakan vektor berbeda dengan V yang V untuk kuantitas reguler maka tidak ditebalkan. Jadi harus hati-hati untuk notasi V vektor di sini. Nah, sekarang kita akan mencari operasi untuk vektor pada Rn. Nah, bagaimana operasi vektor pada Rn? Nah, di sini kita akan menentukan penjumlahan atau secara definisi kita akan lihat misalkan secara definisi bahwa ini kita tadi masih lakukan secara abstrak, maka kita akan buat di sini definisi dari penambahan dari beberapa vektor. Jika saya memiliki vektor atau A yang ditebalkan ini sama dengan A1, A2 sampai dengan AN, komponen N. Nah, kita menambahkan ini jika kita punya vektor B, kita tebalkan ini, dan juga vektor B terdiri dari B1, B2 sampai dengan Bn, N komponen. Nah, sekarang kita akan mencari penjumlahan dari komponen ini. A, jadi A ditambahkan B. Nah, penjumlahan AB ini akan sama dengan vektor yang baru. Sama dengan vektor yang baru ditambahkan jadi A1 tambah B1, ini komponen yang baru, A2 tambah B2 sampai dengan AN ditambah BN. Nah, jika kita di sini mungkin agak bingung, maka di sini saya akan buatkan secara sederhana. Jika kita punya dua vektor pada Rn, misalkan saya punya vektor 2 min 1, kita akan tambahkan dengan vektor 3 dan 2. Nah, masing-masing yang kita jumlahkan ini berasosiasi dengan komponen 1 dan komponen 2. Jadi 2 tambah 3, 5, min 1 tambah 2, min 1. Nah, jadi vektor di sini pada bilangan real. Nah, sekarang bagaimana perkalian skalar dari vektor? Perkalian skalar. Nah, kita harus ingat bilangan reguler. Kita punya skalar, nanti jika skalar kita notasikan di sini dengan C. Nah, jadi C dikalikan vektor. Kita punya vektor A tadi, C dikali vektor A, ini kita tebalkan. Ini akan sama dengan semua komponen yang ada pada vektor dikalikan dengan masing-masing A1, A2 sampai dengan AN dikalikan dengan skalar. Dengan C, ini C. Nah, jadi
ini adalah perkalian skalar dengan vektor. Nah, misalnya kita punya min 3 dikalikan vektor. Oke, kita punya vektor pada R3, misalkan kita punya pi di sini, kemudian yang kedua kita punya min 2 dan yang ketiga 0, maka ini akan sama dengan vektor baru pada R3 sama dengan yakni vektor 3 dimensi min 3pi min 3 kali min 2 6 min 3 kali 0 adalah 0. Nah, jadi secara langsung kita bisa operasikan dengan perkalian skalar. Jadi skalar dengan vektor. Ya. Definisi terakhir, kita bisa lihat bagaimana dengan 0 vektor. Kita akan lihat bagaimana 0 vektor tergantung pada dimensi yang kita punya pada vektor. Jika 0 vektor berada pada Rn, nah, di mana di sini vektornya 0 dan 0 ini berada pada Rn dengan n komponen. Nah, ini adalah definisi untuk vektor. Nah, pada video yang selanjutnya ini nanti kita akan lihat bagaimana contoh dari aplikasi vektor yang lebih konkret. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy.